Ini apa? Itu kalau bahasa Jawanya namanya wesel. Wesel. Yes, wesel atau besel. Benefitnya ya kita bicara. Benefitnya itu bisa mentargetkan seseorang yang tadinya nggak suka jadi suka. Serius? Bacaan yang ini? Yang mana sih bacanya? Semar yang ini? mesem. Yes. Ini? Yes. Pokoknya di sini jangan ada yang membiarkan anak ini, maksudnya saya, untuk megang si Dian. Wah. Ancem gitu. Kalau sampai terjadi, maaf saya habisi itu. Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Ya, rambut gua emang lagi hilang. Ya, welcome back to Tiba-tiba Dia Datang. Seperti biasa kita akan mengundang narasumber-narasumber yang punya cerita-cerita seram nih guys. Kedatangan lagi kita Mas Syarif. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Jo. Kalau kalian ingat kemarin Mas Syarif itu kan cerita yang kesurupan massal. Ya, di perkemahan itu. Ya kan perkemahan, terus betul. Mas Syarif apa ngobatin ya? Iya, gitu sih. Ya kan ngobatin itu. Betul, ngobatin nah, itu. Sekarang Mas Syarif bawa piring nih. Oh di-spill awal ya langsung ya bawa coba kita spill dulu. Jadi Mas Syarif nih bawa piring. Saya tapi bawa ini. Ini bukan buat makan, guys. Kan. Coba. Ini ada piring, ada bacaannya. Kelihatan nggak di situ? Ini ada bacaannya tuh. Ada tulisan Arab gitu, tulisan Arab gitu, Mas. Kalau sekilas sih mungkin kayak apa? Biasa aja gitu ya. Mungkin diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Bukan. Oh, bukannya campuran gitu, Mas? Enggak, dibelintir. Itu ada yang namanya rajah. Rajah itu tulisan Arab, kayak Arab. Kalau di kitabnya namanya Al-Awfaq. Al-Awfaq itu apa? Al-Awfaq itu salah satu kitab yang kalau menurut kami itu adalah kitab sihir. Oh, kitab sihir. Yes. Jadi dukun-dukun belajar sihirnya kitab itu. Yes, itu. Jadi sengaja dibikin kayak bau-bau agama biar seolah-olah itu dari Islam padahal bukan. Biar pasiennya yakin. Betul. Gitu kan. Sebenarnya ini juga rumus sihir, Mas Jo. Rumus sihir. Ya, rumus sihir supaya ketika rumus ini ditulis kemudian diyakini dan disimpan di rumah, jadi dia aktif dan mendatangkan jin-jin tertentu untuk melindungi, katanya begitu. Oh, melindungi. Yes. Dan ini juga didapatkan oleh seseorang yang berobat ke kiai padahal bukan. Kiduk. Apa dong? Kiai Duk. Ini jadi urusan rumah tangga katanya. Ketika berobat sama kiai itu, kemudian kiai itu nulis ya begini, tulisan Arab, disimpan aja katanya. Nanti rumah tangganya pasti akur. Akur nggak? Nggak. Malah runyem. Tipu. Malah runyem. Dan Mas Jo tahu ini harganya berapa? 2 digit. Serius. Kita harus bikin kayak gini. 2 digit, Mas. Tapi kalau ini apa? Tentang apa nih? Kalau di sini nih. Kalau ini sebenarnya potongan-potongan ya. Ada wallah, ada wajah wa, kamaru wa yang alub. Ini rumus. Kalau lebih dipetakan lagi ada bahasa Suryani. Nanti bahasa Suryani. Suryani. Yes, bukan yang itu ya, bukan kakek itu ya. Tapi bahasa Suryani beneran. Guprin. Bukan lari ke situ. Ini ada bahasa Suryani kayak Adonai, kemudian Elohim, El Shaddai, nanti larinya ke sana-sana, lebih jauh nanti. Itu memang beneran ada bahasa itu, Mas? Ada. Tapi bukan yang makoli bukan itu. Saya pikir bukan. Itu bukan bahasa Suryani, bukan. Bahasa Suryani itu salah satu bahasa yang digunakan untuk sihir. Makanya dulu ketika mungkin Mas Jo tahu nggak kisah di Al-Qur'an yang Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman yang ada singgasananya Ratu Bilqis yang besar, kemudian dipindahkan. Itu kan pertamanya diminta sama jin Ifrit kan. Ifrit itu kan ternyata sebelum Ifritnya bisa memindahkan, ternyata ada manusia, ada orang yang bisa memindahkan. Itu bukan jin tapi orang. Nah, disinyalir orang itu menggunakan sihir. Bukan. Bahasa Suryani untuk bisa memindahkan. Tapi bukan makoli itu. Makoli mengambil. Bukan makoli itu. Kayaknya kita perlu bikin segmen untuk bahas sihir kali ya, biar menarik. Ini apa? Itu kalau bahasa Jawanya namanya wesel. Wesel. Yes, wesel atau besel. Apa itu?
Biasanya digunakan untuk perlindungan kayak anti peluru, anti bacok. Oh, kayak apa sih dibilang wapak ya? Wafak ya, wafak itu jenis-jenisnya. Dan di dalamnya itu sebenarnya ada kertasnya tadinya Mas. Di setiap space itu kan ada kotak-kotaknya ya. Ada kertasnya. Itu ada kertasnya dan ada rumus-rumusnya sama seperti ini. Oke, ini juga dipelintir-pelintir kemana bacanya. Betul. Itu kan diisiin kertas, terus diikat ke pinggang. Iya. Berarti itu harus dipakai terus. Dulu katanya buat perang-perangan. Oh, kalau perang pakai ini. Yes, pakai ini. Kayak jadi kebal gitu. Ya gitu, kebal. Kemudian juga mungkin teman-teman yang dari Jawa ada, saya spill aja ya. Ada yang namanya ajian lembu sekilan. Apa tuh? Jadi ajian lembu sekilan itu ajian di mana ketika kita merapalkan dengan bantuan ini, lembu itu kan artinya kerbau ya. Kerbau. Sekilan tahu nggak artinya? Nggak tahu tuh. Sekilan itu sejengkal. Jadi ajian lembu sekilan adalah ketika kita melafalkan ajian itu, seolah-olah ketika musuh pengen mukul, perasaan musuh mah udah kena, tapi ternyata baru sejengkal di depan kita. Oh, nggak kena jadinya. Nggak kena akhirnya. Oh, buat ini ilusi. Yes. Genjutsu. Keren. Begitupun dengan peluru-peluru Belanda zaman dulu. Jadi ketika ditembak ada ajian lembu sekilan, itu seolah kayak pelurunya nyantol, padahal baru nyampe sejengkal itu sudah jatuh. Dan ini dibantu sama kayak ginian. Ngeri ya. Tapi kenapa nggak mereka pakai ini buat ke Gaza, Mas? Itu karena kebanyakan mereka itu sekarang cuman, tadi saya ngambil statement dari pesulap merah. Dukun itu kalau nggak cabul ya nipu udah. Ya, tapi tadi lembu sekilan tuh beneran works. Zaman dulu works. Dan saya tanya ke beberapa orang yang ngerti sejarah beneran ya, bukan dukun katanya. Dan memang itu ada zaman dulu. Dan tradisi-tradisi orang-orang zaman sebenarnya bukan lembu sekilan yang dipukul seolah-olah kena, karena memang saktinya pesilat zaman-zaman dulu gitu kan. Itu teknik aja sebenarnya. Tapi dipelintir seolah itu adalah ajian lembu sekilan. Padahal itu murni gerakan silat bela diri. Teknik kan maksudnya kan, bukan magic atau apa. Magic. Kalau zaman sekarang mah dikiranya magic. Ya, sampai sekarang juga kalau saya bilang ajian lembu sekilan, mungkin teman-teman yang lihat ini pasti, oh ya tahu ya, oh begitu pasti. Terus biasanya diisi apa? Jadi kan tadi ada diisi kertas kan setiap kotaknya ini kan. Biasanya diisi apa? Perlindungan kah? Atau? Jadi di kertas itu ada rumusnya, Mas. Tergantung by request. Oke. Ada yang buat kebal bacok. Jadi simbolnya ini, kemudian juga rumusnya ini, ditambah tulisannya begini, ditekuk, masukin, dijahit. Oh, ini buat kebal senjata. Untuk pelaris ada rumusnya ini. Wah, saya malah ngajarin jadinya. Ini cukup tahu aja. Ya, kurang lebih seperti itulah, ada request lah segitiga ini gitu. Berarti gini ya. Ini kayak Infinity Stone. Ya, Infinity Stone. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 slot. Ini ada 7 slot. Ini buat kekayaan, ini buat kebal, ini buat pengasihan. Ya, gitu-gitulah. Berarti ini dong komplit. Ya, komplit. Harusnya nih orang jadi sangat-sangat super power jadi dong. Thanos gitu ya. Punya semua loh. Tinggal gini dong. Iya sih ya, memang begitu Mas. Jadi ya balik lagi tadi, karena kita berbicara dari perspektif agama Islam ya, karena saya juga Muslim, hal-hal seperti ini jelas dilarang sama agama. Harus, karena termasuk syirik kan? Jelas. Syirik besar Mas Jo gitu. Syirik besar. Terus yang terakhirnya apa Mas, kertas ini Mas? Kalau ini yang terakhir itu ada kayak kertas juga tapi kejawen, tapi dibahasakan bahasa Arab. Ada semar mesem, kayaknya nggak bisa ditunjukin, nanti pada ngeliat itu. Oh jangan. Ada, coba Mas aja lihat itu, ada ajian semar mesem, ada lafal-lafal, dan nanti itu dibaca lagi sama mereka. Nah, jangan. Waduh, kacau. Itu bahaya. Ada sihir mahabbah di situ, atau pelet lah kalau bahasa kitanya. Ada di situ. Jadi maksudnya kalau dibaca, yes. Ini itu bisa benefitnya ya, kita bicara benefitnya itu bisa mentargetkan seseorang yang tadinya nggak suka jadi suka. Serius? Bacaan yang ini? Yang mana sih bacanya? Semar ini? mesem. Yes. Ini? Yes. Dan ini salah satu yang oleh-oleh dikasih sama dukun tuh ini.
Saya juga bingung, berobat kok malah dikasih pengasihan Semar Mesem, gimana cerita? Ini asli apa kopian? Dari sananya udah begini. Udah begini. Sebenarnya tulisannya bagus sih. Ya. Tapi isinya hati-hati aja. Isinya gokil ini. Hati-hati aja. Gitu, Mas. Ini kalau secara intinya kalau dalam bahasa Jawa, ini bahasa Indonesianya apa, Mas? Bahasa Jawa. Diminta apa sih di ini nih, di mantra-mantra ini? Spill ya. Wah, saya spill. Ingsun antek ajiku Semar Mesem. Wah, kalau dilanjutin bahaya. Jadi ini itu dia mendeklarasikan diri bahwa saya dengan ini melafalkan ajian Semar Mesem untuk membuat si A supaya jatuh hati sama saya. Ini kejawen, Mas. Tapi supaya tidak murni kejawen, jadi disandingkan dengan Al-Quran di atasnya. Ini yang paling saya nggak suka. Kalau kejawen aja, nggak usah bawa-bawa agama lah gitu kan. Agama Islam itu bukan agama klinik. Bener. Ya, agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jangan dijadikan agama Islam itu sebagai agama-agama yang mistis gitu. Come on, Islam itu nggak mistis lah gitu kan. Ini oknum-oknum dukun nih nggak apa-apa nih. Berarti ini atasnya ini, iya. Berarti ini bukan ayat Al-Quran ini? Bukan. Tapi di bawahnya itu raja itu. Yang ada ini gambar-gambar ini. Gambar-gambar itu raja. Nah, kalau Mas Arif sendiri bisa baca raja begini? Kayak gini nih maksudnya apa nih? Ya, sebelum saya menangani pasien, sebelum saya belajar ruqyah, memang ada kitab khusus, nggak usah saya sebutkan kitabnya. Jadi di kitab tersebut itu kitab sihir. Nanti saya beli itu. Jadi kitab sihir itu menjelaskan ada yang lingkaran, ada yang bintang, ada yang segitiga, ada yang simbol-simbol pentagram. Itu punya benefit dan punya keuntungan tertentu. Ketika disandingkan dengan rumus ini, ada angka ini, maka jin ini yang datang. Ketika huruf ini disambungkan dengan angka ini, dengan simbol ini, nanti jin ini yang datang. Beda-beda. Aktivasi, ini buat aktivasi. Dan ini kejawennya. Kayak segel gitu. Ya, bisa dibilang gitulah kalau di Naruto. Keren juga sih sebenarnya. Keren ya. Sudah gambar pedang. Jadi selalu disandingkan sama kayak Allah gitu kan. Biar seolah-olah dari Islam. Seolah dari Islam. Padahal bukan. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah, ini kok bisa dapat benda-benda seperti ini? Maksudnya dari siapa gitu loh? Sebenarnya benda-benda ini saya dapatkan dari salah satu pasien saya, Mas Jo. Tepatnya di tahun 2024 awal. Saya dapat DM tuh ceritanya tuh di IG. Ya anggaplah saya ini peruqyah gitu kan ya, karena banyak orang yang nganggap saya itu peruqyah. Jadi ada orang yang DM saya, seorang kakak, kita sebut saja namanya Mbak Dewi ya, biar gampang gitu. Tapi bukan nama asli Mbak Dewi, karena ketika saya minta izin sama beliau, nggak apa-apa diangkat, tapi jangan pakai nama asli gitu. Samarin aja ya. Disamarin. Mbak Dewi kemudian DM ke saya, minta tolong cerita. Mas, saya tahu Mas Arif tuh dari YouTube. Mas Arif tuh katanya bisa ngobatin orang, meruqyah begini. Saya bilang, iya, kenapa Mbak? Ada yang bisa saya bantu. Nah, kemudian Mbak Dewi ngirim lah foto adeknya, Mas. Adeknya? Ya. Namanya kita sebut Dian. Perempuan, masih muda, sekitar 20 tahunan. Jadi ketika saya lihat fotonya, si Dian ini kurus. Mungkin, maaf ya, kayak mayat hidup terbungkus kulit gitu loh, Mas. Perempuan. Kurus banget Kurus banget. Waktu itu berat badannya mungkin sekitar 25 kilo. Hah? Kecil. Kulit sama tulang. Iya, kulit sama tulang. Ketika itu saya kan tanya, Dian itu sakit apa? Sudah diberobatkan belum ke medis? Katanya sudah. Terus apa kata medis? Walaupun saya peruqyah, saya tetap tanya kan. Ketika ada yang sakit, saya tanya dulu medisnya seperti apa. Mbak Dewi bilang asam lambung. Biasalah penyakit anak muda pada waktu itu. Cuman yang jadi masalah, kok asam lambung bisa sampai badannya habis begitu. Kemudian singkat cerita, ya sudah Mas, tolong saya, tolong keluarga kami, karena
secara medis itu sudah 2 tahun begitu. Jadi dari dari dia keluar SMA sampai umur 20 tahun, berarti 2 tahun itu jalan, dia itu nggak pernah sembuh. Maksudnya berbaring aja di kasur kayak gitu, makan nggak pernah masuk. Jadi selang infus tuh nggak pernah lepas, Mas. Jadi makanya dari infus doang tuh. Ketika dikasih makanan sedikit dia muntah. Makanan sedikit dimuntah. Kemudian singkat cerita datanglah saya ke daerah itu, di daerah Jawa Tengah. Nggak usah saya sebut juga. Di daerah Jawa Tengah, pelosok, sempat nyasar juga, ya. Beda kabupaten, harus naik ojek 2 jam sampai ke tempat itu. Itu dalam juga berarti. Pelosok, Mas. Pelosok banget itu. Pelosok banget. Ketika saya sampai di situ, saya cari penginapan kan. Saya cari penginapan di situ dan nelfon dan dijemput oleh suaminya, kakaknya. Ketika di penginapan, saya tanya, Mas, di sini ada nggak rumah sakit terdekat? Oh ada, jaraknya 1 jam. Rumah sakit terdekat dari tempat itu 1 jam dari rumahnya si pasien itu. Nah kemudian ya sudah, kalau gitu saya pengen coba lihat dulu kondisinya. Itu kondisi malam, Mas. Saya nyampe sana itu sekitar jam 8 malam. Ketika itu saya dijemput, kemudian datang ke rumahnya. Dari penginapan ke rumah pasien itu pun jauh, Mas. Beneran melosok banget itu. Itu udah di daerah Jawa Tengah, melosok banget itu kan, sekitar setengah jam saya naik motor dan bukan jalan utama gitu kan, tapi jalan kayak jalur pendakian apa ya, naik motor gitu. Kan main off-road dong. Off-road. Ketika saya masuk ke rumah itu, pertama kali saya disambut sama kakaknya, Mbak Dewi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya datang, Mbak Dewi itu senyum. Alhamdulillah saya bisa lihat Mas Arif secara langsung. Biasanya lewat YouTube apa segala macam kan. Oke Mbak, terima kasih gitu kan. Tapi di sisi lain Mbak Dewi juga ngomong, Mas kok kenapa ya? Saya ketika ngeliat Mas Arif, sisi lain saya seneng, saya bisa ketemu langsung. Tapi di sisi lain saya tuh kayak emosi, Mas, lihat Mas Arif. Marah gitu. Kok kenapa Mbak marah lihat saya? Nggak tahu, Mas. Jadi kayak ada perasaan ingin berontak, ingin maki-maki Mas Arif gitu. Pada waktu itu suaminya Mbak Dewi ini dikira Mbak Dewi itu nggak sopan. Sempat adu argumen lah di situ kan, sempat apa ya istilahnya, debat. Kok kamu kenapa manggil Mas Arif jauh-jauh ke sini, sampai sini kok malah mau dimarahin? Nggak tahu Mas, perasaan saya gitu. Tapi saya ngerti, berarti ada sesuatu yang aneh gitu kan sama Mbak Dewi itu. Ya sudah, kalau memang seperti itu Mbak, nggak apa-apa. Kita masuk dulu. Ketika duduk di sofa, waktu itu adiknya yang sakit itu berada di ruangan tengah, Mas. Jadi dia nggak pernah tidur di kamar. Kalau tidur di kamar dia pasti rep-repan, ketindihan, dan juga dia nggak bisa tidur kalau di kamar. Jadi dia tidurnya tuh di ruang TV di tengah terus, baru bisa tidur di situ. Berarti ada sesuatu sama kamar itu? Rumahnya sih tepatnya, nggak cuma di kamarnya. Ketika saya ngobrol di depan, saya kan tanya, Mbak sebenarnya apa yang terjadi gitu kan? Ya, kemudian dijelaskanlah begini begitu. Saya belum berkomentar apa-apa. Nah, ketika dalam proses penjelasan itu, yang tadinya Mbak Dewi itu nadanya pelan-pelan, tiba-tiba naik melotot sambil terakhir marahin saya dan ngusir saya waktu itu. Langsung hilang kontrol di situ, Mbak Dewi. Jadi saya kan tanya, Mbak, apa yang pertamanya terjadi? Itu tahun 2018, Mas. Adik saya itu pertamanya dia selesai les, kursus, kemudian juga punya kegiatan main sama temennya, terus ngomong kayak gitu sambil menjelaskan, tiba-tiba marah akhirnya pergi kamu. Itu ibunya, bapaknya, suaminya marah sama si Mbak Dewi. Kau ngomong apa tuh gitu kan, kalau bahasa kitanya, kamu ngomong apa katanya, kok marah-marahin sambil gini peteng-teng kan, malang kerik gini, pergi kamu jangan ikut campur urusan saya. Itu udah bukan dia tuh. Itu bukan dia, Mas. Dan waktu itu saya nenangin suami dan keluarganya. Pak, Bu, tenang. Ini bukan Mbak Dewi. Apa kamu kesini-sini? Saya nggak butuh bantuan kamu. Bilangnya gitu. Tapi ya dalam diri saya sebenarnya saya juga sempat kaget. Bukan takut, Mas ya. Saya kaget gitu. Kok masuk trance itu masuk kesurupannya itu kok pelan gitu. Nggak langsung jelek gitu kan. Biasanya kan gitu. Nah dalam hati saya berarti dari awal sebenarnya Mbak Dewi ini nahan gitu kan. Ya nahan. Tapi karena
ketika proses komunikasi saya sentil-sentil terus, saya tanya, akhirnya mungkin emosinya sudah nggak ketahan tuh jin tuh gitu. Makin tinggi naik, akhirnya ngusir saya. Nah, akhirnya saya ajak diskusi kan, oke, kamu mau saya pergi, oke, nggak masalah saya pergi, tapi saya pengen dapat informasi dulu dari kamu, sebenarnya apa yang terjadi sama adiknya Mbak Dewi ini. Kamu nggak usah tahu, bilangnya gitu. Kamu nggak usah tahu, ini urusan saya dan keluarga ini, bilangnya gitu Mas. Wah, berarti ketika bahasa itu terjadi gitu kan, ketika obrolan itu terjadi, keluarganya pun bingung. Sebentar, berarti selama ini kamu sudah lama mengincar keluarga ini, kata suaminya. Terus si Mbak Dewinya ngelihat suaminya, kamu diem, dimarahin lagi tuh. Kamu diem, kamu laki-laki nggak guna, pokoknya apa ya istilahnya, dicaci maki habis-habisan. Terus ketika ibunya nanya, kan sambil nangis ibunya karena kaget gitu. Kamu kenapa Ndo? Kok kamu marah-marahin Mas Arif? Kamu diem, dimarahin semua itu. Dimarahin semua. Pokoknya di sini jangan ada yang membiarkan anak ini, maksudnya saya, untuk megang si Dian. Ancem gitu. Kalau sampai terjadi, maaf saya habisi itu si Diannya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Oke, berarti saya ngomong ke keluarganya, Pak, Bu, berarti ini Dian ini sakitnya bukan murni medis. Oke. Terus apa Mas? Kita harus ngapain? Udah. Saya cuman minta air aja, minta air di gelas gitu kan. Terus minta untuk suaminya Mbak Dewi untuk membacakan surat Al-Fatihah aja. Jadi gelasnya tuh maaf gini contohnya. Gelasnya di sini, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, dideketin. Ketika sudah selesai waladolin amin, kemudian disiramkan ke Mbak Dewi. Dan itu teriak-teriak, kemudian pingsan. Panas kata, terus blak langsung pingsan. Nah, ketika hal itu terjadi, si adanya Mbak Dewi itu di belakang manggil tuh, Pak, ono opo tuh Pak, ada apa gitu kan, rame-rame tuh ada apa. Nah kemudian saya minta, Mas tolong itu diambil, maksudnya dibawa, bisa kesini nggak? Bisa. Ketika dituntun, pertama kali saya lihat wajahnya gitu kan, si Dian itu apa ya, pipinya tuh masuk tuh loh Mas. Apa ya, kayak mayat gitu kan. Kurus, rambutnya panjang, ininya pipinya masuk ke dalam, ininya matanya juga hitam. Kurus abis banget. Itu bahkan kalau kata kakaknya beratnya tinggal 20-25 kiloan, kecil banget, sambil dituntun diseret gitu. Kemudian nanya, ada apa Pak yang terjadi gitu. Nggak apa-apa, ini Mas Arif mau kesini mau ngobatin Dian gitu, mau ngobatin kamu. Memangnya saya kenapa? Kan saya cuman kena asam lambung. Si Diannya juga berpikir bahwa dia cuma sakit asam lambung biasa. Nah kemudian si Dian ngelihat kakaknya tuh Mbak Dewi tuh, lah kok itu si Mbak tiduran di situ kenapa? Nggak apa-apa, saya tutupin aja, maksudnya biar nggak bikin panik juga kan. Nah kemudian selesai didudukan, kemudian Mbak Dewinya juga disadarkan dengan dikasih minum tadi sedikit, kemudian duduk. Mbak Dewinya bingung, Mas kok saya tadi begitu ya, kenapa? Saya kan tanya balik, sebenarnya tadi Mbak Dewi kerasanya gimana? Saya tahu Mas, apa yang saya rasakan saya tahu, tapi saya nggak bisa ngontrol. Saya tahu, saya marahin Mas Arif saya tahu, saya marahin bapak, marahin ibu saya tahu, saya marahin suami saya juga tahu Mas, tapi nggak bisa kontrol. Saya nggak bisa ngontrol ucapan saya, perkataan saya nggak bisa ngontrol. Sebenarnya apa yang terjadi, kata suaminya. Nah di situ saya jelasin, itu namanya parsial Mas, parsial. Setengah ya. Jadi itu tuh kesurupan parsial. Jadi kesurupan parsial itu separuhnya dikuasai oleh bangsa jin, separuhnya lagi manusia. Itu bahaya nggak? Bahaya. Tapi ini kita bicara soal sakitnya si Dian ini gitu. Nah sudah selesai, kemudian saya ngobrol sama Dian, saya coba kulik informasi, sebenarnya dulu tuh kamu tuh kenapa bisa sampai begini. Barulah cerita semua. Jadi dulu tuh ternyata di sekolahan dari zaman SD, SMP, SMA, si Dian ini kan anaknya introvert ya. Jadi dia itu sering dibully Mas, sama teman-temannya. Karena dikira aneh kali ya? Bukan, karena memang maaf dari keluarga yang nggak punya. Gitu kan. Jadi dulu tuh, jadi si Dian cerita dulu tuh saya tuh kalau sekolah
Saya tuh kalau lihat teman-teman saya pakai sepatu, saya nggak bisa beli sepatu. Saya cuma pakai sendal. Zaman dulu kan waktu anak-anak kecil kan sering dibully, Mas. Oh, orang miskin. Jadi di ecek-ecek kayak gitu kan. Sampai SMP yang lain sudah beli HP, saya nggak punya HP. Kemudian ketika SMA yang lain belajar lewat HP, bapak saya nggak kuat beli HP. Akhirnya dia pendem tuh masalah-masalah begitu. Pembulian, kemudian juga sering diledek sama temennya, nggak pernah cerita ke orang tuanya. Nah akhirnya orang tuanya pun kaget, baru tahu gitu loh, kalau anaknya dulu tuh ternyata pernah separah itu dibully. Nah kemudian tahu pun ketika ngobrol itu sama saya. Nah pada waktu itu kemudian si Dian bilang, bapak nggak pernah tahu katanya. Saya kalau minta HP sama bapak dibilangnya cuman buat gaya-gayaan, padahal kan buat sekolah pak. Si Dian bilang gitu. Pokoknya pada waktu itu malam itu keluar semua tuh unek-uneknya Dian. Keluar semua. Dari kecil bapak dulu gak pernah ngasih saya jajan. Kalau saya minta jajan disuruh makan. Ketika saya main gak pernah dikasih uang. Pokoknya masalah-masalah anak kecil lah pada waktu itu. Tapi sorry, emang keluarganya senggak mampu itu apa gimana? Yes. Karena maaf cuman kulit tani. Kulit tani pada waktu itu. Waktu Dian masih kecil dia masih jadi kulit tani gitu kan. Sampai Dian SMP, SMA itu baru ada perbaikan ekonomi. Tapi tetap sifat untuk tidak boros, bahasa bapaknya nggak boros gitu kan. Padahal kan ya waktu itu sekolah butuh handphone untuk belajar itu kan Dian di masa itu. Tapi bapaknya dikira handphone itu untuk main gitu atau gaya-gayaan doang. Intinya di situ cerita semua Mas. Meledak semua sampai nangis-nangis, ibunya juga nangis. Akhirnya ya sudah, berarti Bu, Pak, ngapunten saya bilang. Sebenarnya dari awal saya datang ke sini itu ngelihat penyakitnya si Dian itu bukan penyakit yang berat sebenarnya. Jadi mungkin Mas Jo kalau pernah tahu istilah penyakit penyakit psikis, ada istilah psikosomatis Mas. Apa tuh? Jadi psikosomatis itu penyakit yang diderita oleh mental ya. Ada anxiety, psikosomatis, bipolar, post traumatic stress disorder atau PTSD. Itu yang dialami oleh orang-orang yang sering memendam emosi, sering memendam amarah, terus juga sering memendam rasa kecewa. Kayak si Dian ini kan dibully tapi dia diam aja ya, gitu kan. Karena ketika dicerita sama bapaknya pasti dipentok-pentokin aja tuh. Maksudnya dipentokin itu nggak pernah diladenin, dicuekin aja. Kamu ngomong apa sih? Udah nggak penting gitu. Nah, berdasarkan medis pun yang namanya psikosomatis itu pasti yang pertama kali diserang itu adalah lambungnya, Mas. Ya, saya jelasin juga di situ. Awalnya Dian itu penyakit psikosomatis ketika pertama kali di tahun 2 tahun ke belakang atau ketika Dian umur 18 tahun pasti yang diserang perut. Bener Mas katanya. Tiba-tiba ketika saya makan itu langsung muntah, nggak bisa masuk sama sekali. GERD ya? Asam lambung sih. Kalau GERD kan penebalan dinding lambung ya. Itu asam lambung. Ketika diperiksa ke dokter itu nggak kelihatan. Ya, itu nggak kelihatan karena penyakit psikis itu nggak bisa terdeteksi oleh dokter umum atau dokter spesialis. Nggak bisa. Karena berobat ke beberapa dokter, beberapa rumah sakit bilangnya anak ini baik-baik aja kok. Itu salah. Dan diperparah, ya maaf namanya juga orang pelosok ya gitu kan, orang boleh dibilang maaf literasinya kurang. Ketika hal itu terjadi, ada sakit tapi dokter nggak bisa nemuin, larinya ke paranormal Mas. Iya biasa gitu. Larinya tuh ke dukun. Dan di daerah itu banyak dukun berkedok ustadz. Yang katanya ustadz tapi bisa nerawang-nerawang Mas. Dia punya pondok, nggak apa-apa ya kita pembicaranya kemana-mana ya. Yeah. Dia punya pondok pesantren, tapi dia bisa nerawang-nerawang. Dia bisa melihat penyakit dari jarak jauh. Nah, si Dian itu datang ke salah satu, ya boleh kita uskun lah ya, Ustadz Dukun. Ustadz Dukun itu satu ya. Ustadz Dukun. Ketika datang ke situ, diberobat, diagnosa pertama dari uskun itu dibilang bahwa Dian terkena sihir atau santet. Dari siapa? Dari tetangganya. Kok santet? Kenapa dibilang kena santet? Karena bapaknya si Dian itu sekarang dikasih kepercayaan sama majikan yang punya sawah.
Jadi bapaknya Dian kan kuli tani. Jadi dikasih kepercayaan sama majikannya, sama bosnya untuk ngelola sawah sekian bidang gitu. Dan itu tidak disukai sama tetangganya yang sama-sama petani. Oh, iri nih, ada iri di situ. Sama-sama petani gitu. Nah, kata si Ustadz Dukun itu bilang, ini dikerjain nih sama tetangganya nih. Kok bisa tahu dikerjain sama tetangganya? Kan waktu itu dijelasin saya juga dalam hati, kok bisa tahu dia dari mana? Iya mas, katanya kata Ustadz itu saya dikerjain sama tetangganya. Tumbalnya itu ayam cemani yang disembelih. Sehingga tadinya nyerangnya ke bapaknya si Dian, tapi terkenanya ke Dian. Belok dia. Beloknya ke Dian. Itu satu Ustadz Dukun. Kemudian diberikanlah ritual-ritual yang aneh gitu kan. Kalau kamu pengen sembuh, kamu harus minum ini. Kemudian juga dikasih tanah, kemudian tanahnya ditebar di depan rumah supaya buat perlindungan. Terus dikasih kulit macan mas. Kulit macan? Yes, katanya kulit macan gitu. Kulit macannya ada tulisan Arabnya gitu kan. Ini nanti disimpan, ditaruh di bawah bantalnya Dian katanya untuk penyembuhan. Nurutlah itu. Itu berobat yang pertama. Sudah 2 bulan, nggak ada perubahan. Masih begitu. Kemudian yang kedua, berobat lagi ke uskun yang lain mas. Uskun yang lain. Ustadz Dukun yang lain gitu. Beda daerah. Kata Ustadz Dukun yang ini, dia bilang, oh ini mah kena pelet. Beda lagi diagnosanya nih. Pelet. Kenapa pelet? Karena ada salah satu laki-laki yang suka sama Dian, tapi dianya nggak mau. Akhirnya diincer. Pelet lah. Dikira kena pelet. Diritualin lagi tuh anak tuh si Dian tuh, dimandikan malam hari mas. Itu 3 hari tuh di katanya di pondokan itu, di Ustadz Dukun itu. Dimandiin lah sampai badan. Itu posisi lagi sakit mas ya. Sakit. Badannya juga dirajah-rajah gitu yang ditulisan ini. Ditulis-tulis gitu. Iya, tulisan ini tapi di punggungnya si Dian gitu kan sama Ustadz itu. Ustadz Dukun itu. Kemudian juga disuruh makan bunga kantil lah, inilah itulah segala macam. Oke, sudah. Terus kan nanya, ini siapa yang melet? Maksudnya yang bikin si Dian sampai seperti ini. Enggak dikasih tahu. Sudah berjalan selama 6 bulan, nggak ada kesembuhan lagi. Yang ketiga nih, yang terakhir nih mas. Pindah, ini lagi uskun lagi. Uskun lagi. Ini yang lebih parah nih. Itu difitnah, katanya bapaknya kamu tuh pesugihan dan kamu calon tumbalnya. Itu marah bapaknya di situ. Sebegitu. Ngeri kan? Katanya kan berobat sama bapaknya. Kemudian juga ini mah kamu nih calon tumbal katanya. Tumbal apa ya Pak? Kata ini si dianya. Tumbal pesugihan yang dilakukan oleh bapak kamu. Itu bapaknya langsung marah-marah di situ. Apa pesugihan? Walaupun saya nggak pernah sholat, itu bapaknya bilang cerita. Walaupun saya nggak pernah sholat, saya nggak akan pernah nyentuh kayak gitu-gituan. Terus kalau saya pesugihan tuh saya nggak akan melarat terus gitu bapaknya. Itu marah-marah. Belum sempat berobat udah dimarahin dulu tuh Ustadz Dukun. Nggak jadi akhirnya pulang. Nah dari ketiga Ustadz Dukun itu, kemudian jalan selama 2 tahun tuh mas. Cuman pakai obat dokter tapi nggak sembuh, masih gak kayak sembuh. Gitu. Malah badannya habis. Nah kemudian kakaknya itu Mbak Dewi ngeliat saya di YouTube, dapat IG saya, DM dan saya datang ke situ. Akhirnya saya jelasin lah. Sebenarnya yang dialami oleh Dian itu bukan penyakit yang tadi yang dikatakan gitu. Korban santet lah ataupun tumbal bapaknya, pesugihan ataupun korban pelet, bukan. Tapi ini murni penyakit medis. Pertamanya psikis dulu, psikosomatis, kemudian karena berobatnya salah, harusnya tuh kemana? Ke psikiater, mas. Oh ya psikiater. Ada nggak jadi sini psikiater? Ada, di rumah sakit umum pasti ada psikiater. Cari psikiater, berobat, nanti pasti ketahuan di situ. Kemudian saya kasih artikelnya kan, pengobatan psikis gini-gini. Ya. Oke, diterima. Tapi anehnya ketika saya ngomong seperti itu, Mbak Dewi yang tadi tersadar kesurupan lagi. Mbak Dewi kesurupan lagi. Kemudian ya biasalah orang kesurupan gitu kan. Marah-marah gitu kan. Intinya dia bilang gini, bahasa Jawa waktu itu. Kalian gak usah dengerin omongan orang ini, maksudnya ke saya. Dia tuh penipu, dia tuh pembohong. Sakitnya si Dian itu dibuat oleh tetangganya, saya yang bikin sakit. Jadi memang sengaja jinnya itu nyebar fitnah. Semakin banyak dia ngomong seperti itu,
itu kan pas banget sebelahan tetangganya, deket. Maksud saya biar tidak terjadi keributan antara tetangga bapaknya si Dian sama tetangganya itu, saya ambil tindakan langsung, Mas. Saya ambil tindakan langsung. Ada istilah ruqyahnya itu teknik on the spot. Jadi untuk langsung ketika orang itu kesurupan seperti itu, ada salah satu teknik cara untuk langsung melepaskan, menyadarkan gitu loh. Menyadarkan supaya orang yang tadi kesurupan bisa selesai gitu. Dengan cara membaca a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq, doa perlindungan, kemudian membaca bismillahi wallahu akbar. Agak keras sih, bismillahi wallahu akbar. Sambil ini di jidat sini saya tarik ke belakang. Bismillahi wallahu akbar, kemudian jatuh lagi. Pingsan. Nah, lanjut. Suaminya Mbak Dewi ini bingung. Mas, katanya si Dian ini sakitnya psikis, tapi kok ada yang hal-hal seperti itu? Apa nih sebenarnya yang terjadi? Nah, itu dia. Apa nih yang sebenarnya terjadi? Karena waktunya sudah malam waktu itu, hampir 1:30. Saya selesaikan dulu, Mas. Saya potong dulu. Kita lanjut besok ya. Kita maksudnya karena ketika saya datang untuk meruqyah pun kita butuh pendalaman kasus ya. Lanjut besok pagi jam 8. Saya datang lagi ke situ dengan posisi Mbak Dewi lagi yang diserang. Saya ditelepon lagi. Yes, saya ditelepon. Kalau sekarang kesurupannya nggak marah-marah, tapi dia hanya duduk diem, matanya merem, mematung, kaku badannya, Mas. Kemudian saya datang situ dijemput dan suaminya menjelaskan, ya gitu, Mas. Dari pagi tuh istri saya nggak gerak-gerak. Ketika saya lihat itu raut mukanya tuh udah kayak apa ya, kayak orang emosi marah, tapi dia nggak buka mata, dia merem aja begini kencang. Terus saya lihat dianya mana, dianya masih tiduran. Akhirnya saya coba pancing ke Mbak Dewi itu, sebenarnya kamu nih siapa, maunya apa, dan tujuannya apa. Dia sambil gini merem. Sekali lagi saya bilang, kamu nggak usah ikut campur urusan saya dengan keluarga ini. Kalau kamu masih di sini, saya habisi seluruh keluarga ini. Gitu, ngancem. Kalau kamu masih di sini, saya habisi seluruh keluarga ini. Ya gimana ya? Maksudnya saya datang ke sini itu kan untuk ngobatin ya, gitu. Ya mau nggak mau ini harus kena gitu, harus selesai. Kemudian saya nego lagi. Kalau kamu nggak mau ngasih informasi ke saya, lebih baik kamu pergi. Saya pengen ada sosok atau makhluk yang datang ke sini, nggak apa-apa datengin. Saya pengen tahu maunya apa. Kita selesaikan secara jantan. Saya tantangin sekalian di situ, Mas. Ya, berantem. Beneran, Mas. Saya tantangin kayak gitu. Tapi tetap, Mas, dia nggak mau bicara. Dan akhirnya ya sudah, saya minta lagi air. Tapi pada waktu itu saya bawa senjata. Senjatanya itu saya sebut Rocky Oil, Mas. Rocky Oil itu percampuran antara ekstrak daun bidara, ekstrak kurma, ekstrak habatus saudah yang dibikin satu botol begini. Saya selalu bawa itu kemana-mana. Saya tumpahkan di air minum. Kemudian saya minta tolong sama suaminya untuk membukakan mulutnya dan itu langsung diminumkan. Dan itu berontak, Mas. Teriak-teriak Mbak Dewi. Teriak-teriak sambil melontarkan kata-kata kasar ya dengan bahasa Jawa. Saya Jawa makanya saya ngerti. Bahasa kasar. Kemudian tetangga ngumpul semua, Mas. Wah, karena pagi itu yang bikin. Jadi saya walaupun meruqyah, saya nyoba gimana caranya supaya kayak nggak jadi pasar malam gitu, kayak nggak jadi tontonan. Takutnya ada aib yang keangkat juga kan, ada aib yang terbongkar gitu. Ya akhirnya pintunya ditutup. Kemudian saya tanya lagi, kamu kalau nggak mau ngasih tahu masih mending udah keluar. Seketika itu Mbak Dewi pingsan lagi. Kemudian telepon suaminya berdering. Teleponnya Mbak Dewi diangkat sama suaminya. Tahu nggak, Mas, apa yang terjadi? Apa? Ternyata ketika saya meruqyah Mbak Dewi, saudaranya, adiknya Mbak Dewi yang di Sumatera dan kakaknya Mbak Dewi yang di luar negeri yang sedang bekerja, itu mereka kesurupan juga, Mas. Connect. Kok bisa? Yang di Sumatera, suaminya, karena adiknya Mbak Dewi yang di Sumatera ini perempuan, dia punya suami di sana. Telepon ke suaminya Mbak Dewi.
ini istri saya kesurupan. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah? Kemudian video call lah di situ. Ketika di video call ngelihat Mbak Dewi begitu dan ngelihat adiknya Mbak Dewi yang di Sumatera sama-sama kesurupan, perangainya sama, bentuknya kesurupannya sama, kemudian juga gayanya juga sama. Connect Mas. Itu adik kandung. Ditambah lagi, ya sudah kalau begitu dijelaskan Mbak Dewi sekarang lagi diobatin sama Mas Syarif. Nanti kamu pulang ke sini ke Jawa. Kamu pulang ke Jawa biar nanti sekalian diobatin di sini. Pada waktu itu dia nggak ada libur kerja katanya. Kita susah cutinya bingung. Ya sudah kalau gitu saya cuma kasih nasihat aja ke suaminya. Mas nanti tolong ketika istrinya masih seperti itu dibeginikan ya, baca ini. Oke, nggak apa-apa. Baru 5 menit telepon itu tertutup. Yang di luar negeri temennya, kakaknya Mbak Dewi telepon lagi. Dan apa yang terjadi? Sama kesurupan juga. Ini yang saya takutkan. Kakaknya Mbak Dewi yang di luar negeri itu kerja di, maaf ya, jadi ART di sebuah apartemen tinggi Mas. Yang saya takutin beneran kejadian di situ. Kalau saya masih tetap ngobatin keluarganya Mbak Dewi, dia ngancamnya apa? Saya akan lompat tubuh ini dari apartemen. Gitu. Di video call Mas. Itu posisi Mbak Dewi masih pingsan, tapi di sana masih kesurupan. Jadi harimau lah gitu. Waduh, ini gimana? Saya bingung. Ya sudah, akhirnya tolong hadapkan saya dengan dengan yang kesurupan itu. Kemudian saya ngancam dengan bahasa Jawa juga tentunya. Kamu boleh benci sama saya, kalau berani sama saya, jangan sama orang itu. Maksudnya jangan sama kakaknya Mbak Dewi. Dia perempuan, dia nggak tahu apa-apa. Kalau mau ke sini, saya masih di sini, saya masih tungguin di sini. Kemudian sudah ditutup. Telepon lagi. Ini harus gimana? Saya apakan? Saya bilang sama teman kerjanya Mbak Dewi, dievakuasi, jangan ada di tempat tinggi itu. Maksudnya cari tempat yang di bawah gitu kan, biar nggak sampai lompat gitu kan ngeri. Bacain sama teman-teman TKW-nya itu cukup dibaca dengan surat Al-Baqarah aja. Jadi semuanya ngaji itu, ngajiin aja gitu. Gitu ya Mas? Iya, kayak gitu aja terus. Teleponnya ditutup, kemudian Mbak Dewi apa? Nyengir Mas, ketawa singis, ketawa horor gitu. Waduh, ini gimana? Saya bilang, lihat, kalau kamu masih tetap di sini, keluarga ini akan saya hancurkan. Saya kan kesini mau ngobatin si Dian ya, kok malah kenapa jadi Mbak Dewi dan kakak adiknya ya ikut kena semua. Ada apa ini? Saya di situ masih bingung Mas, maksudnya masih merancang ini apa gitu. Ini apa? Singkat cerita, saya minta lagi ke suaminya untuk Mas pegang di belakangnya Mbak Dewi. Saya coba interogasi, saya coba terus untuk tekan dia supaya dia mau buka ada informasi apa. Akhirnya ya Rocky Oil tadi, senjata saya nggak campurin ke air, saya langsung buka mulutnya sambil baca Bismillah, saya semprotin itu. Bismillah. Oh itu kelojotan Mas, panas. Sampai 3 jam kejadian begitu. Ya bapak emaknya sambil ngaji, sambil bantu gitu kan, sambil bantu ngaji. Saya sambil tetap menekan dia. Ketika itu terjadi, barulah minta ampun, peace gitu kan, damai ya, minta ampun. Oke, kalau gitu kasih informasi ke saya. Apa? Kamu ini apa sebenarnya? Dan tujuan kamu apa? Nunjuklah sebuah sudut. Mbak Dewi itu masih posisi kesurupan. Nunjuk di salah satu sudut lemari. Di atasnya itu. Jadi saya merinding kalau ngobrol ini, saya merinding lagi. Di lemari di atasnya itu jadi ada kain hitam, suruh diambil. Saya kan tanya, Pak itu ke bapaknya, Pak itu ada apa Pak di atas? Wah itu mah ada peninggalan katanya. Peninggalan apa? Suaminya langsung ambil tuh. Ketika diambil, dibuka, ada keris 3. Kerisnya keris masih diurus sih, masih karena minyaknya masih hitam kan, masih ada. Oh itu masih kayak dimandiin gitu ya. Masih dimandiin. Ada keris 3, mata tombak 1. Batu akiknya ada 8 atau berapa ya gitu kan. Ada keris semar mesem kecil 1. Oh, keris kecil.
Iya, yang 3 mah gede-gede yang panjang. Itu semar mesem. Iya, keris semar mesem yang kuning itu, kuningan yang kecil segini satu. Kemudian juga ini. Itu. Ini. Tapi ini beda. Ini piring mah beda. Saya diambil sama suaminya, kemudian diserahkan ke saya. Saya belum buka kan, tapi saya tahu keris nih kan, keris. Saya tunjukin, ini. Ya, udah kayak dia mukanya udah capek. Udah gitu, udah lemas gitu. Udah capek. Ini ya. Ketika saya buka itu bau minyak apa ya? Bau minyak apa? Untuk memandikannya itu masih kuat banget, masih kerasa. Ketika saya buka kan, wah ini kamu di mana maksudnya? Maksudnya kamu tuh diikatnya di mana? Kayak gini aja tangannya. Maksudnya semuanya gitu loh. Semuanya itu rumah saya di situ. Semuanya rumah saya. Selain kamu ada lagi nggak di situ? Selain kamu ada nggak sosok lain ataupun makhluk lain? Ditunjuklah ke keris yang semar mesem kecil ini. Okay. Padahal gini mas, keris itu aslinya mah keris yang dibuat zaman ya tahun 80-90-an, keris murah itu ya. Di Tanah Abang banyak sebenarnya, tapi karena dianggap sebagai sesuatu hal yang kultus ya, dilebih-lebihkan, akhirnya bisa sebagai wadahnya bangsa jin dan setan. Maksudnya dimasukin gitu? Iya, dimasukin, jadi wadah gitu, jadi rumah buat mereka. Akhirnya ketika ditunjuklah itu, saya minta yang ada di keris ini suruh datang, Mbah Semar bilangnya. Mbah Semar. Panggil, ketika itu suruh datang. Terus yang tadinya begini langsung duduknya begini, tegang. Begini. Ya biasalah kayak angling dharma gitu kan begini. Sambil komat kamit kemudian seret dia masuk, berubah. Perangainya berubah. Yang tadinya loyo terus jadi begini. Tegang. Bahasanya sok pijak. Ini mbahnya nih. Mbah Semar ngakunya gitu kan. Sambil merem sambil begini tangannya. Persis wayang mas. Persis wayang. Ketika itu saya ngobrol, siapa ini? Saya yang di dalam situ. Mau kamu apa datang ke sini dengan musik? Saya ada di situ. Dia tanya, oh jadi kamu yang ada di sini? Oke, sekarang gini, mau baik-baik apa kasar? Saya langsung to the point mas kayak gitu. Mau baik-baik atau cara kasar? Maksud kamu apa baik-baik atau kasar? Keluarga ini sudah cukup menderita karena tipu daya kalian. Jadi saya minta udah, kalau mau berantem sekalian, kalau mau damai ya udah, saya habisin ini semua. Nggak bisa begitu. Keluarga ini sudah saya jaga dari zaman, nunjuk ke bapaknya, dari zaman dia kecil katanya, sampai sekarang saya jaga ini. Kemudian saya tanya kan sama bapaknya, Pak sebenarnya barang-barang ini dari siapa? Ke bapaknya Mbak Dewi ini. Itu dari kakek saya mas. Keturunan. Jadi dari saya kecil pun barang itu sudah ada. Bilangnya gitu bapaknya. Dan saya dikasih pesan untuk setiap malam Jumat Kliwon, sebulan sekali berarti ya, itu harus dilap, dimandikan gitu-gitu. Oh gitu, oke. Sekarang gini, saya tantangin lagi ke Mbah Semarnya. Mbah, kalau misalkan sekarang bapaknya dan keluarga ini nggak mau ngurus lagi sampean dan teman-temannya, itu gimana? Nggak bisa. Ada perjanjian yang sudah dilafalkan, katanya gitu. Perjanjian maksudnya dari nenek moyangnya ya, dari leluhurnya dulu. Perjanjian apa? Perjanjian kalau ketika saya dijaga di sini, maka saya akan memberikan semua manfaat. Saya akan jadikan orang ini kaya. Tapi buktinya masih melarat kok. Iya, itu dia. Saya pentok-pentokin gitu mas. Saya pentok-pentokin gitu. Buktinya ini masih melarat kok, masih jadi kulit tani. Gimana? Diem aja nggak. Ya sudah kalau gitu udahlah gini. Intinya keluarga ini sudah nggak mau terhubung sama kalian, nggak mau terhubung sama benda-benda seperti ini. Kalau mau ikut saya basa-basinya gitu. Ikut saya maksudnya nanti juga saya musnahin gitu kan. Nggak bisa. Kalau kayak gitu terpaksa saya mau main cara kasar. Kamu bisa apa katanya. Persis ngomongnya kayak wayang. Kamu bisa apa? Saya bisa baca ayat Quran. Oh gitu. Coba dia baca ayat Quran mas. Wah. Gimana rasanya orang kesurupan harusnya dibacakan ayat Al-Quran kan keluar ya. Saya belum baca tapi dia udah baca duluan mas. Gimana?
saya bisa baca Quran katanya. Dibaca Al-Fatihah dan benar lafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan langgam Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok benar ya gitu kan? Kenapa? Saya juga Muslim bilangnya gitu. Wah ini PR lagi. Saya bilang Muslim. Ngakunya gitu. Tapi gini, ketika debat itu terjadi, saya anggap itu debat lah ya dengan bangsa jin. Saya bilang, Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Saya bilang gitu. Tugas saya sebagai manusia dan tugas kamu sebagai bangsa jin itu sama-sama ibadah sama Allah. Bukan untuk saling melindungi satu sama lain. Itu cuman akal-akalan kalian saja. Enggak, saya Muslim dan saya akan menjaga anak ini. Tapi tetap nggak bisa, Mas. Oke, kalau gitu saya bacakan ayat ruqyah ya. Al-Fatihah, Al-Falaq itu diikutin, Mas. Sampai terakhir saya hafalannya juga terbatas ya, nggak terlalu banyak gitu kan. Al-Baqarah paling sampai ayat 102 gitu. Ketika di Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, itu ayat-ayat penghancur sihir, ayat-ayat penghancur ikatan nasab, karena ayat itu menjelaskan tentang Nabi Sulaiman yang dituduh Sulaiman itu kafir atau sihir, ternyata bukan. Ketika sampai di ayat itu dia diam aja. Oke, lanjut gitu. Lanjut. Itu lama, Mas, hampir 2 jam kayak gitu. Gak bisa. Ya sudah, akhirnya belum apa-apa, baru mau dilanjutkan ke ayat kursi, dia keluar. Pingsan gitu ya. Mbak Dewinya pingsan. Teleponlah yang ada di Sumatera. Saya besok bisa ke sana. Pulang naik pesawat. Akhirnya pulang. Besoknya, karena saya di situ 4 hari, saya 4 hari di situ. Saya spare waktu 4 hari. Itu setiap malam biasanya di daerah itu rame, Mas. Maksudnya banyak orang lewat. Itu ketika saya nginep di situ ya. Saya nggak nginep di penginapan. Saya nongkrong di situ malam-malam. Itu bukan pertama kali sih. Yang bikin saya amazed, yang bikin saya seneng, ya boleh dibilang seneng lah ya. Ada jin yang berani nongol depan saya dan masuk ke alam manusia. Ketika saya sendirian jam 2 malam di depan rumah itu. Jin apa itu? Ya, saya nggak tahu jin apa. Yang jelas kan gini, saya kan jam 2 malam ya di situ. Yang lain udah pada tidur semua di dalam. Saya di depan rumah, saya lagi main HP. Kemudian di depan rumah itu kan ada pohonnya, pohon jambu, tinggi sih. Saya ngelihat, kan walaupun mata saya di HP, saya kesana kan masih ada ya, masih kelihatan ya, masih kelihatan. Kok perasaan kayak ada yang ngawasin gitu. Saya lihat lagi ke sini, nggak ada. Tapi ketiga kalinya lewatin ke sini, itu ada, Mas. Sosoknya kayak gimana? Sosoknya biasa lah, template gitu kan, tinggi hitam bayangan, tapi matanya merah, tapi dia bisa memegang dahan pohon jambu itu. Jadi dahan pohon jambunya itu nekuk gitu. Itu tingginya sekitar 3-4 meteran. Nekuk gitu, Mas. Gila, tinggi banget itu. Iya. Jujur saya amazed di situ. Wah, ini beneran penampakannya. Saya datang kan ke situ. Dia berbalik, kemudian nembus pohon kelapa dan hilang. Kenapa saya bilang asumsikan dia sudah bermanifestasi ataupun pindah alam ke alam manusia? Karena pohon jambunya itu bersentuhan sama dia. Bersentuhan, nekuk di situ. Di sisi lain saya sudah lama nggak mendapatkan sensasi seperti ini gitu kan. Kalaupun ada, ya paling cuman sekedar kesurupan. Tapi kalau berwujud depan saya seperti itu, saya pengen siapin kamera pada waktu itu, cuman nggak keburu aja. Kepikiran. Nah, kemudian pagi barulah saudaranya datang dan cerita lah bapaknya. Jadi sebenarnya gini, Mas, yang terjadi itu saya itu dikasih amanat tadi yang di awal untuk ngejaga benda-benda ini dari kakek buyut supaya bahasanya menjaga tradisi, Mas. Menjaga tradisi. Jadi kalau tiap malam Jumat dikasih ini, dikasih itu. Oh gitu, Pak. Ya udah, saya jelasin, Pak, sebenarnya hal-hal seperti ini itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Bapak Muslim, saya juga Muslim. Jadi kita bicara dari sudut pandang agama Islam gitu, secara Muslim. Jadi saya harus gimana, Mas? Bapaknya tuh udah hopeless gitu kan. Ya udah, Pak, gini, kalau Bapak mau masalah ini cepat selesai,
izinkan saya untuk bisa memberangus, untuk bisa memusnahkan semua benda-benda itu. Nanti keluarga saya kenapa-napa enggak Pak? Enggak, insya Allah enggak akan terjadi apa-apa. Yang penting Bapak ngikutin nasihat yang saya kasih gitu. Nggih Mas. Akhirnya sudah keris-kerisnya itu saya rendam di air ruqyah dulu Mas. Saya bikin air ruqyah di ember ya, banyak, kasih garam. Saya bikin air ruqyah, kemudian saya rendam semua. Saya rendam, setelah itu diangkat, saya pinjam gerinda, kerisnya saya gerindain. Potong-potong tuh? Potong-potong. Dan apa yang terjadi? Ya biasa, kesurupan lagi 2 orangnya. Teriak-teriak Mas. Bahasa Indonesia, kamu sudah menghancurkan rumahku. Saya akan bunuh kamu. Saya akan, ya udah sekarang aja gitu kalau bisa. Potong. Terus sisanya saya buang. Termasuk keris yang semar kecil tadi. Dibuang. Batu akiknya saya geprekin. Kecuali ini, saya bawa pulang barangkali nanti untuk bahan media edukasi atau apa, dan di dalam ininya tuh Mas Jo itu ada kertas-kertasnya juga. Jadi rumus-rumus sihir untuk bisa mendatangkan benefit atau keuntungan jin-jin tertentu. Jadi kalau ini biasanya untuk penjagaan, ini juga sama. Jadi tulisan-tulisan Arab yang mungkin ada di kertas-kertas yang ditempel-tempel di atas pintu, biasanya kan ditekuk-tekuk. Iya. Ada kan Arab-Arab gundul, hati-hati. Itu rumus sihir untuk bisa mengundang jin-jin tertentu yang katanya melindungi tapi justru malah bikin repot. Dan ternyata kasusnya si Dian sakitnya itu awalnya medis. Kita kembali lagi ke Dian tadi, awalnya medis. Tapi karena salah berobat ke dukun, ke ustadz dukun tadi, yang tadinya psikis, akhirnya ditempelin jin beneran. Malah masuk jinnya kan. Masuk itu. Akhirnya ya obat dokter nggak masuk. Obat dokter maksudnya nggak ngefek gitu, nggak ada dampaknya. Saya kasih nasihat ke Dian, kamu jaga sholatnya, kamu perbanyak zikirnya, sama ini Rocky oilnya saya berikan kemudian diminum. Nanti setelah 3 hari dari sekarang kamu cek lagi. Terus minum itu obat dokter. Mas. Nah dari situ kemudian selesai, saya pulang, tentunya dengan benda-benda yang sudah hancur, sudah terlepas gitu dari ikatan jin nasab, dan keluarganya juga sudah normal sekarang. 3 hari berikutnya saya telepon, gimana sih Dian? Bener Mas katanya, sekarang penyakitnya kelihatan semua. Jadi selain asam lambung, ada gangguan hati juga. Waduh. Ya. Jadi nggak bisa mencerna protein. Tadinya itu nggak kedetek Mas. Setelah masuk ke dokter ya, baru kedetek tuh ada gangguan hati. Makanya maaf tubuhnya tuh agak hijau kuning gimana gitu kan. Liver ya. Ya. Jadi ya ketika sudah diberikan Ruqyah oil, ketika sudah diruqyah baru kelihatan penyakit benerannya, diberikan obat sama dokter dan tepat. 2 bulan berikutnya sembuh total Mas, alhamdulillah. Sembuh total. Dan itu bahayanya kalau salah berobat tuh begitu. Dan ini oleh-olehnya. Iya. Berobat ke dokter guys. Berobat ke dokter. Karena ruqyah itu gak melulu soal jin kok. Ruqyah itu gak melulu soal jin. Ruqyah itu juga harus dibantu dengan pengobatan medis. Soalnya kan dukun-dukun itu kan bilangnya ini ada gangguan setan supaya si pasien ini kebergantungan ke dia. Betul. Berobat ke dia. Betul. Nanti yang ada nggak sembuh balik ke dia terus. Iya. Dukunnya kaya. Itu kena marketingnya dukun kali ya. Marketingnya iya. Dukun ya. Saya tuh ini sempet nyari buku namanya Lesser Key of Solomon. Tahu pasti. Nyari apa Mas Jo di situ? Saya tuh orangnya penasaran. Apalagi soal apa demon gitu kan, sihir itu. Mau bahas soal Lucifer, Belphegor, kemudian Leviathan, mau ke situ juga boleh. Itu ada korelasinya, tapi ya jauh nanti Mas, jauh itu. Sebenarnya ada, tapi jauh. Dan ada mereka itu diadaptasi oleh bukan, maksudnya sihir-sihir yang sekarang itu yang seolah-olah dari Islam itu sebenarnya mengadaptasi dari mereka.
di translate, diterjemahkan ke dalam bahasa yang seolah-olah itu dari Islam, padahal bukan. Ada kitabnya bro, kitabnya juga terkenal, sering dipakai di beberapa pondok, dan itu saya kok ada ya gitu yang ngajarin begitu. Nanti aja off record. Off record. Off record. Ada. Jadi spill gini. Mungkin teman-teman ataupun viewer tahu kalau ada kitab kemudian di dalamnya cara untuk membuat musuh menjadi takluk dalam sekian hari, maka baca ini. Contohnya itu kitabnya. Itu kitab sihir. Itu kitab sihir. Kalau di kisah Nabi Sulaiman itu kan, jadi di bawah singgasananya Nabi Sulaiman itu kan, ya ditaruh itu, makanya tabuknya. Jadi mereka kira kan Nabi Sulaiman tuh pakai sihir, padahal semua mujizatnya kan dari Allah. Dari Allah, betul. Cuma dari situlah disebut Key of Solomon. Ya kan? Dan Key of Solomon itu sebenarnya ngambil referensi dari surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi mereka menganggap bahwa Sulaiman itu menjalankan sihir, tetapi bukan. Ternyata yang mengajarkan sihir itu dua malaikat, Harut dan Marut. Iya. Gitu, Mas. Menarik, seru ya guys. Kita bahas bukan setan, bahas sihir seru nih. Seru ya. Boleh. Tapi kita mau beli kitabnya juga ada kok, banyak. Itu cari kitabnya. Legend of Solomon ya. Saya nggak expect Mas Jo tahu ke situ loh. Tahu, Mas. Mau belajar. Enggak, ya pengen sekedar tahu aja sekedar tahu kayak gini. Tapi kalau mendalami itu mungkin jadi praktisi juga. Jangan. Mending jadi YouTuber, Mas. Oh iya, YouTuber praktisi gitu. Jangan. Oke, Mas Syarif, makasih banyak nih. Sama-sama udah Mas Jo. Mampir lagi ke sama-sama channel saya. Sama-sama, sudah dikasih kesempatan juga. Next time bisa lah kita ngobrol soal sihir itu ya. Boleh. Kita bawa kitabnya, kita bahas bareng di sini. The best. Kita bahas bareng di sini. Oke guys, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari gua Jo sama Mas Syarif. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.